Sebelahnya saya harus akui bahwa Dokter Raisa itu sempurna sekali, luar biasa. Beruntunglah ya Bram, pertemuan kita lewat virtual ya. Deket, gua raup loh bener. Zumba kita spesial, Zoom bareng ahli sekaligus Zoom bareng artis, yaitu dengan Dokter Raisa Broto Asmoro, apa kabar? Hai, baik. Apa kabarannya, Mas Bram? baik. Listeners, seneng saya ini banget. termasuk orang tuh yang kalau ngelihat Dokter Raisa tuh ngeliatnya, ih, ini perempuan sempurna banget sih. Fisik, Iya. otak, Bener. behavior, Saya setuju libinya tuh Filos. terpenuhi Aduh. gitu loh. Setelah Aku saya lihat Dokter terbang Raisa dan dibandingkan sama Anya di sebelahnya, saya harus akui bahwa Dokter Raisa itu sempurna sekali, luar biasa. Beruntunglah ya Bram, pertemuan kita lewat virtual ya. Deket, gua raup loh bener. Tapi Dok, Ya. saya mau langsung nanya aja Dokter Raisa. Sebenarnya tuh awalnya emang kepingin jadi dokter apa enggak sih dulu? Dari kecil pengen jadi dokter, tapi dokter hewan. Oh. Karena dulu kecil peliharaannya banyak banget dan kayak segala macam yang boleh dipelihara itu aku pernah pelihara. Oke. Terus sekarang akhirnya jadi dokter. Apa yang paling menyenangkan menjadi seorang dokter? What is your favorite moment? Apa ya? Ketika orang itu sembuh, ketika kita bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang, ketika kita bisa merubah masa depan seseorang. Karena kalau jadi dokter itu kan benar-benar in touch sama personal orangnya ya. Jadi kita mengobati penyakit tuh bukan penyakitnya doang, tapi juga the whole person gitu. Ketemu dengan orang. Nah, bicara mengenai COVID-19, bagaimana sih keadaan Indonesia sekarang? Memang masih terus ada, dan kita tahu beberapa hari yang lalu itu jumlahnya meningkat. Ya, bahkan yang terkonfirmasi positif itu kita sempat peak ya, tinggi banget kemarin itu. Lebih dari 6.000 orang yang terkonfirmasi positif dalam satu hari. Jadi kalau ditanya gimana keadaannya, ya gelombang 1 juga masih tetap terus berjalan. Belum ada gelombang-gelombang 2 dan 3 kalau ditanya gitu ya. Dan makanya buat semuanya yang memang sudah bekerja di luar, beraktivitas di luar tuh jangan sampai kendor, harus tetap disiplin protokol kesehatannya. Kalau misalnya sampai meremehkan, emang sini udah 9 bulan kadang capek gitu ya, kadang ya udahlah nggak apa-apa kali ya, kita kan selama ini aman. Begitu meremehkan nanti makin merajalela loh virus ini. Bayangin ini virusnya ini infeksi sedunia. Jadi kita berpotensi terkena infeksi ini kemanapun kita pergi gitu kan, namanya juga pandemi. Makanya harus hati-hati gitu, tetap waspada. Oke. Nah, sempat dengar-dengar nih, ini masih antara rumor yang beredar. Katanya sekarang untuk tahu gejalanya itu tidak selalu seperti yang kita tahu secara umum, katanya lewat pernafasan lah, batuk dan segala macam. Katanya ada beberapa orang yang memberikan testimoni bahwa dia sadarnya badannya dia tuh nyeri-nyeri, pegel-pegel gitu. Katanya beragam sekarang tanda-tanda COVID-19 itu sendiri. Iya, memang kalau kita pelajari tentang gejala COVID-19 itu ada 3 gejala yang umumnya terjadi. Demam, kemudian batuk, dan sesak napas. Tapi tidak semua orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu pasti akan mengalami gejala-gejala ini. Banyak sekali gejala-gejala tidak khas yang bisa muncul. Dan makin kesini kita makin tahu bahwa ternyata COVID-19 tidak selalu memberikan gejala yang berhubungan sama saluran pernapasan. Ada yang hanya pembengkakan di kelopak mata, hanya yang ada ruam di tangan dan di kakinya, tapi begitu diperiksa COVID-19 positif. Makanya untuk mengkonfirmasi seseorang itu benar-benar terdiagnosis COVID-19, itu nggak bisa dari gejala. Bahkan banyak orang yang tidak punya gejala, bahkan dia nggak ngerasa dia sakit, ya dia ngerasa gejala sangat minimal gitu, ternyata dia positif gitu kan. Makanya nggak bisa dilihat dari gejalanya aja. Ada yang timbulnya berat, ada yang sangat ringan, bahkan sampai nggak terdeteksi yang kita dulu sebutnya OTG gitu ya, orang tanpa gejala. Nah, makanya untuk tahu orang ini benar positif atau tidak ya harus melalui pemeriksaan lab. Dan gold standard penegakan diagnosis COVID-19 itu melalui PCR swab test. Itu aja, nggak bisa dilihat dari gejalanya. Terus termasuk pertanyaan Anya tadi, kalau orang sudah pernah terjangkit virus COVID-19, apakah masih bisa terpapar lagi? Bagaimana dok? Iya, sejauh ini memang orang yang sudah pernah kena pasti kan muncul antibodi. Ya, antibodinya itu yang membuat dia bisa kebal selama dia masih ada di tubuhnya. Tapi kita nggak pernah tahu antibodi ini bisa bertahan selama apa.
sepanjang apa. Ya kan ini penyakit yang masih baru, penelitiannya masih berlangsung. Sejak awal pandemi ini sampai sekarang memang kita masih terus meneliti orang-orang yang udah sembuh gitu. Nah, berdasarkan penelitian, antibodi itu dikatakan ada yang sembuhnya, ada yang hilang dalam 3 bulan, ada yang bertahan sampai 24 bulan. Nah, kita nggak tahu secara spesifik ini yang antibodi orang yang udah kena ini si A bakal bertahannya berapa lama di tubuh. Nah, karena kita nggak bisa memastikan apakah mungkin ke depannya bisa reinfeksi kedua, ketiga kalinya, bisa saja. Karena kita nggak bisa nih memastikan antibodinya bertahannya berapa lama. Makanya orang yang udah sembuh, itu tetap wajib harus menerapkan protokol kesehatan. Karena nggak bisa nih langsung tiba-tiba ngerasa, oke, saya kebal sekali seumur hidup, nggak bakal kena lagi. Belum tentu. Begitu antibodinya turun, dia mungkin aja bisa terinfeksi lagi. Nah, kekebalan bisa dapat dari 2 cara. Terinfeksi karena sakit atau melalui vaksinasi. Makanya penting vaksinasi daripada kita kena karena sakit, ya kan? Yang kedua aja deh, saya yang kedua. Saya juga yang kedua aja, Dok. Satu lagi dong, pertanyaan ringkes aja deh. Dok, kan banyak orang ngerasa nggak perlu pakai masker, cuci tangan, yang penting semprot-semprot aja. Ruangan disemprot, apa disemprot, disinfektan apa semua. Piring makan, sendok, apa semua disemprot-semprot. Badan sebelum masuk mobil disemprot-semprot. Ngaruh nggak sih, Dok? Sebenarnya harus paripurna kalau kita di pandemi ini. Jadi kita harus tetap minimal 3M kapanpun kita berada. Dan basicnya ini sebenarnya sama dengan penyakit infeksi menular lainnya, yakni PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih untuk diri sendiri adalah 3M. Perilaku hidup untuk bersih untuk lingkungan sekitar kita adalah yaitu bisa dengan desinfektan, dengan spray-spray semprot-semprot itu tadi gitu kan. Dan perilaku hidup sehat, apa itu? Gizi seimbang, olahraga teratur, tidur cukup, gitu dia. Kuncinya sebenarnya PHBS. Tapi ntar kalau semprot-semprot saya nggak bisa nafas, Dok. Suka Alah, gaya lu. Pakai ini dong, pakai yang organik, jadi aman. Jadi saya nggak tahu yang organik yang mana. Kita sesek. Ada dong. Nanti aku kirimin ya. Kalau mau tahu langsung lihat di Instagramnya Dr. Raisa tuh itu aman. Pokoknya yang intinya artinya mencintaiku. Iya,